berfungsi sebagai pengering dan juga sebagai pengatur serta penyaring aliran udara. Scrubber berfungsi untuk menyaring fluida gas dari berbagai partikel kotoran yang bergabung dalam aliran gas dalam pipa. HEPA filter berfungsi untuk pengaman terakhir dari udara yang masuk ke kabin. Pre-filter yang sudah pasti ada pada laminar airflow. Ini digunakan untuk menyaring udara masuk. Ukuran pori-pori pada pre-filter berkisar di 5 mikrometer. Pre-filter adalah filter pertama, jadi setelah udara masuk akan ada filter selanjutnya yang melakukan tugas membersihkan udara dari bakteri ataupun virus. Selanjutnya, ruang kerja digunakan untuk pengerjaan secara aseptis. Prinsip pengaseptian suatu ruangan berdasarkan aliran udara keluar dengan kontaminasi udara dapat diminimalikan. Pre-filter yang menggunakan saringan pertama terhadap debu-debu dan benda-benda yang kasar. Cara pengoperasian laminar airflow yang pertama, sterilisasikan laminar airflow sebelum digunakan menggunakan alkohol 70% pada seluruh ruang laminar airflow secara menyeluruh. Yang kedua, tutup pintu laminar airflow, lalu hidupkan lampu ultraviolet dengan menekan tombol lampu ultraviolet. Tunggu selama 2-3 jam sebelum digunakan, kemudian matikan. Yang ketiga, hidupkan tombol blower selama setengah sampai 1 jam. Upayakan jangan ada mahasiswa di dalam ruang. Setelah blowering selesai, hidupkan tombol lampu dan masukkan seluruh alat beserta bahan yang akan digunakan dalam praktikum ke dalam laminar airflow. Atur sedemikian rupa peletakan alat dan bahan yang akan disterilkan di dalam laminar airflow agar meminimalisir alat bahan tersebut dari kontaminasi. Pastikan tombol lampu ultraviolet dan blower sudah dimatikan ketika akan menggunakan laminar airflow. Di sini saya Cenau Nauta Damayanti akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari autoclave. Yang pertama, tutup autoclave terdiri dari katup pengeluaran uap, kedua, ampere skrup, yang ketiga, penjangkap skrup pengaman, yang keempat, pegangan untuk membuka autoclave, yang kelima, selang uap. Nomor 2, badan autoclave terdiri dari bagian luar. Terdapat skrup pengaman. Skrup pengaman sangat dibutuhkan untuk menjaga besaran dan tekanan uap yang ada di dalam autoclave. Pada autoclave juga terdapat tombol on dan off yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Kemudian ada pengatur suhu untuk pengukuran suhu pada saat sentralisasi dan kabel listrik untuk penghantar listrik. Dan pada bagian dalam autoclave terdapat panci autoclave, yaitu berfungsi untuk menadah alat, bahan instrumentasi, media dalam proses pensterilan. Saringan autoclave berfungsi untuk memisahkan bahan dari air dan media atau alat yang ingin disterilisasikan. Katup pelepas uap. Selain terdapat pengukur tekanan di bagian tutup autoclave, juga terdapat komponen berupa katup yang dibuka dua. Katup ini bekerja untuk melepaskan tekanan uap ketika proses sterilisasi berlangsung. Katup ini juga dapat berfungsi sebagai pengatur tekanan ketika terjadi overpressure. Yang terakhir, elemen pemanasan. Di bagian bawah bejana tekan terdapat elemen pemanas yang memanaskan udara hingga mendidih sehingga terjadilah uap panas yang mengalir ke seluruh. Cara penggunaan autoclave. Yang pertama, membuka tutup autoclave. Yang kedua, mengangkat panci yang ada di dalam autoclave. Yang ketiga, memasukkan air sesuai dengan batas. Yang keempat, memasukkan kembali panci yang kita keluarkan.
Yang kelima, menyusun dengan rapi alat-alat yang akan kita sterilkan. Cara meletakkan alat dan bahan pada autoclave. Pertama, alat yang biasa digunakan dalam sterilisasi ialah cawan Petri dan tabung reaksi. Yang kedua, cawan Petri dibungkus menggunakan kertas sampul terlebih dahulu dan diikat atau dilem agar cawan Petri tidak menjadi terlalu basah. Dan yang ketiga, pada tabung reaksi dimasukkan kain kasa atau kapas ke dalam bagian tabung reaksi. Kemudian diletakkan di dalam gelas beker agar tabung reaksi tetap berada di tempat. Jadi antara penutup autoclave dan autoclave, kemudian menutup autoclave berdasarkan tanda dan selang sudah masuk dalam tabung, kemudian kencangkan semua sekrup secara berlawanan. Pukul-pukul bagian tutup autoclave agar lebih rapat. Sambungkan kabel power dengan aliran listrik. Selanjutnya, tekan tombol ke posisi on, putar tombol pengatur suhu, katup udara atau uap pada autoclave dibiarkan terbuka, sebelum kemudian ditutup. Baiklah, perkenalkan, saya Umidia Puspitasari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Angel. Selanjutnya, pertahanan suhu atau tekanan yang sudah dicapai tersebut selama 15 menit dengan memutar tombol pengatur suhu. Setelah 15 menit, tekan tombol power pada posisi off. Setelah proses sterilisasi selesai, sumber panas dimatikan dan tekanan dibiarkan turun perlahan hingga mencapai 0 psi.